Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam yang saya hormati, semoga Allah muliakan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Kemudian rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya di sini untuk sedikit mengulik terkait pembahasan ataupun jawaban daripada soal-soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat Islam. Yang mana pada soal-soal tersebut diberikan sebuah arahan untuk menjelaskan terkait bagaimana pandangan daripada tokoh-tokoh filsafat Islam itu sendiri. Yang mana izinkan saya untuk memberikan jawaban ataupun ulasan terkait soal-soal tersebut. Yang pertama terkait Al-Kindi bagaimana pandangan beliau terkait filsafat dan agama. Perlu diketahui bersama bahwasannya Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf muslim pertama yang menjajaki filsafat Yunani, yang mana beliau ini memiliki ciri khas yang unik, memiliki keistimewaan yang unik karena beliau memiliki pandangan yang berbeda, terutama terkhusus terkait pandangan beliau terhadap filsafat dan agama. Menurut Al-Kindi, filsafat dan agama itu dua hal yang tidak ada kontradiksi di dalamnya. Oleh karenanya, antara filsafat dan agama menurut pandangan Al-Kindi itu saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Karena menurut Al-Kindi bahwasannya dengan filsafat manusia bisa berupaya untuk mencari kebenaran secara akal, dan juga melalui agama seseorang bisa mengetahui suatu hal menurut daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan terhadap kebenaran akal tersebut. Oleh karenanya, menurut Al-Kindi, antara filsafat dan juga antara agama itu tidak saling bertentangan. Bahkan antara keduanya itu saling melengkapi. Adapun beberapa konsep terkait filsafat dan agama menurut Al-Kindi, di antaranya yang pertama, filsafat sebagai pencari kebenaran. Kemudian yang kedua, keselarasan antara wahyu dan juga akal. Karena memang menurut Al-Kindi bahwasannya adanya keselarasan daripada proses pencarian kebenaran melalui akal, kemudian diselaraskan dengan adanya wahyu yang ditujukan terhadap kebenaran tersebut. Kemudian yang ketiga, filsafat sebagai penguat keimanan. Kemudian yang keempat, filsafat sebagai penyucian jiwa melalui suatu ilmu. Itulah sekilas terkait pembahasan pandangan Al-Kindi mengenai filsafat dan agama. Kesimpulannya, Al-Kindi berpandangan bahwa antara filsafat dan agama itu tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi satu sama lainnya, yang mana bermuara daripada berfilsafat terlebih dahulu, yakni berupaya untuk mencari kebenaran terlebih dahulu, kemudian diselaraskan dengan penunjuk wahyu yang Allah turunkan. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yakni terkait pertanyaan atau pandangan daripada tokoh filsuf yang kedua, yakni Al-Razi. Yang mana pertanyaannya itu bagaimana pandangan Al-Razi terkait perbedaannya terkait pembahasan etika dan moralitas yang membuatnya
membuatnya itu berbeda daripada pemikir-pemikir yang lainnya. Jadi terkait etika dan moralitas sendiri, menurut pandangan daripada Ar-Razi, mengapa menjadikannya berbeda daripada para pemikir lainnya? Karena ada beberapa hal yang kiranya menurut beliau itu menjadi hal-hal yang sentral untuk dibenahi gitu. Yang pertama, bahwasannya rasionalitas itu sebagai dasar daripada moralitas. Ar-Razi berpandangan bahwasannya akal menjadi alat untuk mencapai dan juga untuk membedakan yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah. Kemudian moralitas itu bukan hanya sekedar bersumber daripada wahyu, melainkan moralitas juga bersumber daripada perilaku yang berdasarkan moralitas itu sendiri, atau perilaku yang rasional. Oleh karenanya, bagi Ar-Razi, tindakan moral itu adalah tindakan yang mengacu kepada akal yang sehat. Dan rasionalitas inilah yang menjadi panduan utama manusia dalam bertindak. Yakni bahwasannya tindakan moral itu pasti ataupun sebuah tindakan yang sesuai dengan akal yang sehat. Akal yang sehat ini secara tidak langsung mengandung aspek rasionalitas, dan rasionalitas inilah yang menjadi petunjuk ataupun panduan utama dalam manusia untuk bertindak. Jadi yang pada intinya, ketika moralitas itu bersumber daripada rasionalitas, dan rasionalitas sebagai dasar daripada moralitas. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Bahwasanya bagi Ar-Razi berpandangan bahwasanya manusia itu harus memiliki keseimbangan antara tubuh jasmani dan rohaninya. Dengan kata lain, moralitas menurut Ar-Razi bukanlah soal penyangkalan duniawi secara berlebihan, yang mana melainkan pengaturan yang seimbang untuk kebutuhan jiwanya, seimbang untuk kebutuhan tubuhnya, dan dilakukan secara proporsional. Kemudian yang ketiga, kebebasan dan juga tanggung jawab individual. Bahwasanya Ar-Razi berpandangan ketika seseorang itu dibebaskan untuk bertindak moral sebebas-bebasnya, tetapi sebebas-bebasnya manusia bertindak moral, dia itu harus juga bertanggung jawab atas tindakan moralnya tersebut. Sehingga ketika manusia ingin bertindak moral, dia harus memikirkan terlebih dahulu baik benar buruknya tindakan tersebut. Kemudian yang keempat, penolakan terhadap asketisme ataupun kezuhudan yang sangat ekstrim. Beliau berpandangan bahwasannya kezuhudan yang ekstrim itu tidak baik juga, karena beliau menganggap bahwasannya hal-hal duniawi pun tidak boleh ditinggalkan, sehingga dia sangat menentang terkait kezuhudan yang sangat ekstrim. Kemudian yang selanjutnya, pandangan moral yang universal. Moral di sini bukan dikarenakan moralitas menurut Ar-Razi itu bersumber daripada rasionalitas, yang mana rasionalitas itu bersumber daripada akal yang sehat, maka moral di sini cakupannya itu universal dan juga tidak melulu ataupun bercakup kepada hal-hal yang berkaitan dengan wahyu saja. Jadi ketika seseorang baik daripada ras manapun, agama manapun, ketika memiliki rasionalitas di dalamnya, menggunakan akal dengan baik, maka dia bisa memiliki moral ataupun memiliki cara pandang yang baik dan benar, ataupun bisa membedakan yang baik dan yang salah gitu. Kemudian yang membedakan terkait pandangan Ar-Razi dengan para pemikir lainnya, yang pertama yang tadi dari aspek rasionalitas,
Kemudian yang kedua, beliau memiliki pemikiran moderat terhadap duniawi dan juga ukhrawinya. Soal selanjutnya berkaitan dengan pandangan Al-Farabi, yang mana beliau dikatakan guru kedua setelah Aristoteles, yang berciri khas kan beliau itu berfilsafat politik dan juga etika Islamnya. Beliau memiliki ciri khas atau karakteristik pandangannya terkait Al-Madinah Al-Fadilah ataupun kota yang ideal, kota yang utama. Bagaimana menurut beliau terkait Al-Madinah Al-Fadilah ini? Al-Madinah Al-Fadilah ini menurut beliau ialah sebuah kehidupan yang harmonis dan juga teratur, yang mana di bawah kepemimpinan yang bijaksana, juga memiliki sifat-sifat kenabian. Tujuan daripada Al-Madinah Al-Fadilah ini ialah adanya kebahagiaan ataupun as-sa'adah. Kebahagiaan di sini kebahagiaan dari segi intelektual dan juga spiritualnya. Menurut Al-Farabi bahwasannya suatu tatanan kota yang baik itu, yang ideal itu bukan hanya dari segi infrastruktur secara fisiknya saja, melainkan daripada tatanan sosial dan juga etikanya itu, kota tersebut sangat memprioritaskan terkait pencapaian kebajikan moralitas dan juga intelektualnya. Adapun beberapa kriteria ataupun ciri-ciri daripada Al-Madinah Al-Fadilah ini. Yang pertama, pemimpinnya itu yang bijaksana dan juga berilmu. Yang kedua, adanya kebajikan moral dan juga intelektual. Yang ketiga, struktur sosialnya tuh hierarkis, bertingkat, tetapi harmonis. Yang keempat, persatuan antara filsafat dan agama, yang mana filsafat dan agama ini kan kebanyakan beranggapan saling bertentangan, tetapi ketika bersatunya filsafat dan juga agama, sebagaimana pendapat dari Al-Kindi tadi, akan terjadi koordinasi ataupun kolaborasi yang sangat baik, yaitu saling melengkapi. Kemudian yang kelima, keadilan sebagai prinsip utama daripada Al-Madinah Al-Fadilah ini. Kemudian bagaimana kaitannya Al-Madinah Al-Fadilah ini dengan kebahagiaan? Menurut Al-Farabi, kebahagiaan tertinggi ataupun kebahagiaan yang awalnya itu spiritualitas dan juga intelektual itu hanya di tingkat berapa, tetapi kebahagiaannya tertinggi ialah ketika adanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana mendekatkan seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebahagiaan tersebut tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak berada dalam lingkungan yang sangat ideal dan juga sangat bajik, sehingga memerlukan lingkungan ataupun kota Al-Madinah Al-Fadilah tersebut, yang kemudian nanti akan berlanjut kepada kebahagiaan yang tertinggi, yakni pengetahuan tentang Allah dan juga kedekatan tentang Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya yakni berkaitan dengan bagaimana metode Ikhwanus Shafa ataupun perkumpulan pemurni, orang-orang yang murni, persaudaraan kemurnian, terkait penyatuan terhadap filsafat, sains, dan juga agama. Ada 3 metode yang mana menjadikan metode tersebut sebagai wadah untuk menyatukan ketiga komponen tadi. Yang pertama, sintesis ilmu pengetahuan. Bahwasanya Ikhwanus Shafa mengambil sebuah sintesis ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan dari berbagai sumber ilmu pengetahuan, termasuk filsafat Yunani, kemudian tradisi Persia, India, dan sebagainya, untuk mencapai pemahaman yang universal terkait ketiga komponen tersebut, sehingga adanya keselarasan antara filsafat, sains, dan juga agama. Kemudian yang kedua, keselarasan antara akal dan wahyu. Bahwasannya Ikhwanus Shafa berpandangan
akal dan wahyu itu bersumber daripada sumber yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal digunakan untuk memahami ajaran-ajaran prinsip secara ilmiah, kemudian wahyu tersebut menuntunnya, sehingga sebagaimana slogan daripada Kemenag Wahyu Memandu Ilmu, yakni ilmu sebagai pembenaran untuk ilmiahnya, kemudian dipandu dan dituntun oleh wahyu tersebut. Kemudian simbolisme dan metafora. Dalam risalah mereka banyak konsep filsafat dan spiritualitas dijelaskan melalui simbolisme dan juga alegori yang membantu pembaca memadukan pengertian rasional dan juga spiritual. Adapun peran akal dalam mencapai kebenaran menurut pandangan Ikhwanus Shafaa, bahwasannya menurut Ikhwanus Shafaa, akal merupakan pemberian Tuhan yang sangat berguna dan juga sangat penting dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mengapa demikian? Karena dengan akal manusia dapat mendalami secara mendalam terkait wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal tersebut bisa mencari kebenaran daripada wahyu tersebut, tetapi wahyu tersebut juga masih menuntun juga memandu terhadap akal tersebut, sehingga adanya kolaborasi dan keterkaitan antara akal dan wahyu supaya berjalan dengan selaras dan beriringan, tidak adanya pemisahan antara keduanya. Jadi akal juga berguna untuk mencari kebenaran daripada wahyu tersebut. Selanjutnya, yakni pertanyaan terakhir terkait bagaimana pandangan Ibnu Sina terkait teori teori emanasinya, yang mana beliau berpandangan bahwasannya Tuhan itu adalah wujud wajib satu-satunya entitas yang keberadaannya itu mutlak dan juga tidak bergantung kepada hal apapun. Menurut teori emanasi ini ada 3 unsur atau 3 aspek. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber daripada segala sesuatu, di mana Tuhan sebagai sebab pertama memancarkan alam semesta, dan juga Ia tidak menciptakan secara langsung tetapi melalui proses emanasi yang bertahap. Kemudian berlanjut kepada proses selanjutnya, yakni akal-akal yang bertingkat. Alam semesta diciptakan melalui akal-akal yang bertingkat, dimulai dari akal yang pertama yang memancarkan akal-akal selanjutnya hingga alam material yang terbentuk. Kemudian yang ketiga, penciptaan bukan secara temporal, bahwasannya penciptaan emanasi tidak bersifat temporal atau dalam waktu, tetapi merupakan proses metafisik yang terus senantiasa berlangsung, di mana setiap tingkatan akal tersebut realitasnya bergantung pada yang di atasnya. Jadi berurutan tek gitu, seperti itulah. Kemudian pengaruh ontologinya. Pada ontologi, bahwasanya teori emanasi Ibnu Sina mempengaruhi pandangan ontologisnya bahwa Tuhan tidak langsung menciptakan dunia fisik tetapi melalui perantara akal-akal. Tuhan tetap transenden dan tidak berubah, sedangkan alam semesta tercipta sebagai akibat logis daripada keberadaan Tuhan. Alam ini berjenjang dari yang paling sempurna hingga yang paling kurang sempurna, dengan Tuhan sebagai sebab utama dan tertinggi. Dalam pandangan ini, Tuhan adalah wujud mutlak yang sempurna, sementara alam semesta adalah hasil daripada pancaran wujud tersebut dalam hierarki yang semakin menurun, tetapi tetap bergantung pada Tuhan untuk keberadaannya. Mungkin gitu saja simpulnya pemikiran Ibnu Sina ini, bahwa Tuhan itu wujud wajib yang mutlak keberadaannya, tidak bergantung pada hal yang apapun, yang paling sempurna dan juga yang paling di atas, dan juga adanya hal-hal yang di bawah itu bergantung kepada Tuhan. Mungkin gitu saja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.